Good morning everyone. How are you today? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Yesus. Sekali lagi. How are you today? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Yesus. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu, kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu. Ya, bisa mengikuti Mistika dan Miss Evi, judulnya When I Wake in the Morning. Oke. When I wake in the morning, I will sing, sing, I love you. I love you. When I close my eyes to sleep at night, I
Jen berkata, read the Bible, pray every day. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want to grow. Sekali lagi, kata pujian dari awal. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want to grow. Dan musika serahkan kepada Miss Evi. Oke anak-anak, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami, supaya kami boleh jadi terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang diberkati Tuhan, semua kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk bisa hidup jujur. Hidup jujur menjadi modal utama supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah dan kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya, sekarang Miss Evi akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk sama-sama kita belajar ya. Dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang kukatakan. Anak-anak sekalian, kenapa Mika bisa menjawab hal ini? Ini berbicara tentang kisah di mana Raja Israel sudah tidak lagi berperang melawan bangsa-bangsa yang ikut berperang melawan Israel, bangsa Aram, selama 3 tahun. Lalu ia didatangi oleh Raja Yehuda yang namanya Yosafat. Ya, di Yosafat ini datang ke Raja Israel membicarakan tentang perang antara mereka dengan Ramot Gilead. Ya, jadi mereka akan berperang melawan Ramot Gilead. Lalu mulailah mengatur siasat perang. Waktu pengaturan siasat perang terjadi, Raja Yosafat ini mengatakan kepada Raja Israel, bagaimana kalau kita tanya dulu dengan nabi-nabi, mungkin Tuhan akan bekerja lewat mereka memberitahukan apakah kita akan menang atau tidak. Lalu dipanggillah Raja Israel mengatakan bahwa ada satu orang yang bisa, yang nabi yang belum pernah ditanyai. Jadi kita bisa panggil dia, tetapi dia ini orang yang paling aku benci. Jadi Raja Israel paling membenci orang ini. Ya, namanya Mika. Nabi Mika ini tidak disukai oleh Raja Israel karena semua yang dikatakan Nabi Mika itu hal yang tidak disukai oleh Raja Israel. Raja Israel lebih suka kalau Nabi Mika itu bicara mengatakan kalau pasti akan berhasil, lakukan saja dan lain sebagainya. Lalu mereka mulai mengirim utusan untuk memanggil Raja Israel. Mengirim utusan Raja Israel untuk memanggil Mika datang menghadap. Lalu setelah ke sana dipanggil, jadi utusan ini sudah mengingat-ingatkan Nabi Mika ini. Bilang ke Nabi Mika, nanti kalau ke hadapan Raja Israel sama Raja Yosafat ini katakan saja bahwa
pasti akan berhasil, karena semua nabi yang sudah dipanggil lebih dulu itu mengatakan bahwa pasti akan berhasil perangnya. Jadi Ramot Gilead pasti akan diruntuhkan. Lalu ketika dikatakan seperti itu oleh pesuruh atau orang yang dimintai untuk memanggil Nabi Mika ini, ayat 14 menjadi poin penting untuk kita lihat ya. Jadi Nabi Mika menjawab seperti ini. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Jadi Nabi Mika tidak mau mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati orang, tetapi itu bukan dari Tuhan. Ini poin yang perlu kita pelajari tentang kejujuran. Kejujuran itu artinya bahwa kita mengatakan yang sebenarnya, kita mengatakan sebuah fakta, kejadian yang terjadi, tidak direka-reka, tidak dibuat-buat, ceritanya tidak bohong, benar adanya. Itu bicara tentang kejujuran. Jadi kejujuran itu ingat berkata yang benar. Firman Tuhan bilang, jika ya hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Jadi tidak boleh mengatakan yang di luar yang tidak Tuhan kehendaki. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ada banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan tentang kejujuran, yang mengingatkan kita betapa berartinya jujur dalam hidup kita. Kita bisa baca dalam Amsal 23 ayat 16. Mas Evi bacakan ya. Amsal 23 ayat 16 mengatakan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jadi Tuhan senang kalau anak-anaknya itu mengatakan yang jujur, tidak membuat-buat, tidak terjadi bilang terjadi ya. Jadi harus jujur. Lalu Amsal 11 ayat 11 mengatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi orang fasik meruntuhkannya. Artinya bahwa yang pertama, orang jujur itu akan bersukaria. Yang kedua, orang jujur itu akan mendapat berkat dari Tuhan. Kata memperkembangkan kota itu berarti ada perubahan. Jadi kalau kita jujur berarti kita ini akan diberikan sukacita yang besar oleh Tuhan. Kalau kita hidup jujur, kita akan mendapat berkat. Di mana kita ada, kita jadi berkat buat orang lain. Hebatkan kita kalau hidup jujur. Hal yang ketiga, Amsal 11 ayat 3 bilang, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi kejujuran itu berasal dari hati yang tulus. Kita mau buat sesuatu ke orang lain, kita tulus melakukannya. Lalu Amsal 15 ayat 19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah anak. Tuhan akan membuat kita berhasil dalam hal apapun yang kita lakukan, selama kita tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Jadi jangan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Miss Evi percaya anak-anak hebat Miss Evi itu hidup jujur. Kenapa? Miss Evi kasih contoh di sekolah, ketemu uang 1.000 rupiah, dikembalikan, Miss ada uang 1.000 jatuh di halaman, dikasih ke Miss, nanti bilang teman-teman lagi yang punya uang hilang boleh diambil. Anak-anak hebat, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu selanjutnya Ayub 8 ayat 6 bilang begini, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak kita kalau kita tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Lalu Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai langkah kita, mengingatkan kita supaya kita tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Lalu nanti di 1 Raja-Raja 3 ayat 6, Salomo mengatakan bahwa engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhta seperti pada hari ini.
Salomo bilang apa? Salomo bilang karena kesetiaan, karena kejujuran ayahnya Daud, hari ini anak Daud yaitu Salomo bisa duduk di takhta kerajaan, bisa dipilih jadi raja. Itu karena apa? Kehidupan ayahnya yang jujur. Hidup jujur, kita kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang yang di sekitar kita, entah apa itu orang tua kita, kakak-kakak kita, adik kita, teman kita, dan semua orang yang melihat hidup kita. Lalu Kolose pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Apapun yang kita lakukan di bumi itu tetap kita harus mempertanggungjawabkannya. Tuhan memandang semua orang, tidak melihat apakah dia orang kaya, apakah dia orang sederhana hidupnya, apakah dia orang miskin, apakah kulitnya hitam, kulit putih, apakah dia orang Indonesia atau orang dari luar negeri. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Yang hidup tidak jujur akan menerima hasil dari ketidakjujurannya, dan hidup jujur janji Tuhan akan terus menyertai mereka. Nah, lalu selanjutnya Roma 2 ayat 2 mengatakan, tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi siapa melakukan hal yang tidak benar akan menerima upah dari ketidakbenaran hidupnya. Siapa yang hidup benar tetap di hadapan Allah akan terus diberkati oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 11 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita hidup tidak jujur, kita tidak akan dipercayakan apapun untuk kita, karena orang tidak lagi percaya dengan kita. Siapa yang percaya sama orang yang suka bohong? Tidak ada kan? Anak-anak, kenapa kita harus hidup jujur? Yang pertama, dengan kita hidup jujur, itu akan melindungi kita dari rasa bersalah. Ayo ingat-ingat, kalau misalnya mama suruh belajar ya, ternyata waktu mama keluar dari kamar, angkat HP-nya, cari game favoritnya dimain. Nanti mama sudah dengar-dengar langkah kaki mama menuju kamar, langsung HP-nya ditaruh, baru pura-pura pegang buku. Itu pasti rasa bersalah kan, karena kita tidak jujur. Kalau belajar bilang belajar, kalau bermain bilang bermain, kalau punya bilang punya, kalau bukan yang punya jangan mengaku punya ya. Nanti kita akan merasa bersalah terus. Aduh, tadi kita sudah buat salah ya. Aduh, bagaimana ini ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus jujur? Yang kedua adalah menghindari kita atau melindungi kita dari rasa malu. Bayangkan kalau kita lagi bohong terus ketahuan, ya, malunya itu minta ampun. Jadi dengan kita hidup jujur akan melindungi kita dari rasa malu. Orang tidak akan menceritakan kita yang jelek-jelek karena kita hidup jujur. Lalu yang ketiga adalah melepaskan kita atau melindungi kita dari jebakan untuk menjadi seorang penipu. Ya, hari ini kalau kita bohong, besok bohong, berikut bohong, lama-lama kita akan jadi pembohong besar. Kita akan jadi penipu. Kalau sudah jadi penipu, maka berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya itu tidak akan kita terima, karena kita sudah tidak melakukan apa yang Tuhan mau, sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang terakhir adalah melindungi kita dari hubungan yang rusak. Nah, saya kasih contoh ini yang hubungan rusak. Misalnya kamu punya teman baik sekali, ya. Tiba-tiba kamu sama dia lagi mainanmu diambil olehnya dan dia pulangkan ke rumahnya. Lalu dia tidak mengakui bahwa mainannya sedang dibawa pulang ke rumahnya dia. Bagaimana perasaan? Pasti kamu akan marah kan, dan lain waktu lagi kamu tidak mau main sama dia karena dia mainnya tidak tertib. Dia pasti akan mengambil barangmu lagi. Kamu akan takut nanti kalau dia datang pasti barang apa lagi yang dibawa, ya. Jadi anak-anak kalian yang dikasihi Tuhan, Miss Evi ingatkan kita supaya kita tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus jadi anak-anak yang siap jadi terang dimanapun kita berada, baik hari ini, besok, terus selamanya. Ya, jadi seandainya masih ada yang suka bohong nih, mama kasih
uang, suruh beli yang ini, beli yang lain ya. Bilangnya tidak mama, padahal dilakukan. Janji mama tidak buat lagi, padahal masih buat lagi, atau lain sebagainya. Jangan lagi ya. Mulai hari ini kita dengan firman Tuhan kita belajar, lalu kita mulai hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Yaitu seperti yang hari ini kita pelajari adalah kita akan tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan Tuhan berikan dalam hidup kita kalau kita tetap menyenangkan hati Tuhan dengan tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Anak-anak hebat, demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sama-sama kita angkat pujian berkata, thank you Lord. Untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah di pagi ini. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami, anak-anak yang belajar dari rumah, Miss dan teacher di sekolah, bahkan papa mama yang terus mendampingi kami. Biarlah kami semua diberkati dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kreativitas, kebijaksanaan, dan semua yang menjadi bagian kami yang akan Tuhan berikan buat kami, biarlah terus ada bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati supaya kami boleh terus tetap sehat selama masa pandemi COVID-19. Berkatilah Indonesia supaya boleh cepat terbebas dari COVID-19 dengan terus menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa mengawali setiap kegiatan kami supaya kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita. Terlebih khusus ajarkan kami supaya kami boleh hidup jujur sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini dan selamat